Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita sampai dengan hari yang ke-20 hari ini, insya Allah kita masih kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semua itu tidak lain adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan dengan syukur kita itu Allah memberikan tambahan nikmat yang lebih banyak lagi. Sholawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kitab yang judulnya itu Jahiliyatul Qarnil Ishrin, Jahiliyah abad ke-20, karya Muhammad Qutb. Isinya menjelaskan tentang makna jahiliyah, baik secara bahasa maupun secara istilah. Karena banyak para penulis sejarah yang salah mengartikan jahiliyah, maka beliau mencoba meluruskan makna jahiliyah itu. Jahiliyah itu dari kata jahil. Jahil artinya bodoh. Jahiliyah dalam bahasa Arab itu disebut masdar sinai, artinya seperti orang bodoh. Sama dengan kalau ada kata-kata komariah. Komariah itu dari kata komar. Komar itu bulan. Komariah seperti bulan, berarti bukan bulan. Syamsun itu matahari. Syamsiyah seperti matahari. Zahabun itu emas. Zahabiyah seperti emas. Hadidun itu besi. Hadidiyah seperti besi. Demikian seterusnya. Itu namanya masdar sinai. Jadi kalau ada orang mengatakan jahiliyah itu kebodohan, itu salah. Kebodohan dalam bahasa Arabnya jahlun. Jahlun itu kebodohan. Jahiliyah seperti orang bodoh, walaupun dia pinter. Ada seorang pejabat mencari
kerbau putih. Kata orang Jawa, kebo bule. Untuk apa? Dia mencari kerbau putih untuk disembelih, kemudian kepalanya itu ditanam di bawah jembatan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jembatan ini awet, tidak gampang roboh. Kok bisa begitu? Alasannya apa? Konon alasannya karena yang menjaga jembatan ini ada makhluk halus. Jadi mintanya itu kepala kerbau. Kalau diberi kepala kerbau, maka dia akan menjaga jembatan itu, tidak gampang roboh. Saya menjadi ingat ketika zaman Umar bin Khattab yang kekuasaannya sudah sampai di Mesir. Di Mesir ada gubernur Amr bin As. Di Mesir itu ada adat turun-temurun, setiap tahun harus mengadakan pengorbanan. Pengorbanannya adalah seorang gadis yang paling cantik, kemudian dihiasi bertambah cantik, kemudian dilempar ke Sungai Nil. Kalau diadakan pengorbanan seperti itu, maka Sungai Nil mengalir terus, mengalir. Setelah Islam berkuasa di Mesir, adat jahiliyah itu dihilangkan oleh Amr bin As. Lah, penduduk Mesir yang sudah lama mengadakan semacam pengorbanan itu, mereka tetap minta kepada Amr bin As supaya adat itu diteruskan, sebab mereka khawatir nanti Sungai Nil tidak mau mengalir lagi. Tapi Amr bin As menolak. Ternyata benar, tahu-tahu Sungai Nil tidak mengalir. Begitu Sungai Nil tidak mengalir, penduduk mendesak kepada gubernur supaya diadakan persembahan. Gubernur kemudian datang ke tempatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menyampaikan kejadian yang dialami di Mesir. Begitu mendapat informasi itu, Umar menulis surat. Isinya, wahai Nil, jika engkau mengalir karena perintah Allah, mengalirlah. Tapi kalau engkau mengalir bukan karena perintah Allah, tidak usah mengalir, aku akan datang. Surat dilipat, diserahkan, kemudian oleh Umar dipesankan, surat itu kamu lempar ke Sungai Nil. Surat itu kemudian dibawa pulang ke Mesir, kemudian oleh Gubernur Amr bin As dilempar ke Sungai Nil. Apa yang terjadi? Langsung mengalir deras. Mengapa kok mengalir? Ternyata sungai itu berhenti mengalir karena dihalangi oleh ribuan jin. Jadi jin itu menghalangi sungai. Ya bisa saja ya, karena jin tidak kelihatan, mungkin pakai alat apa kita tidak tahu, tapi yang jelas sungai itu kemudian
ketika itu tidak mengalir, tapi begitu surat Umar dilempar ke sungai Nil, Nil mengalir. Ternyata apa? Jin itu berlarian ketakutan. Mereka takut, jangankan dengan Umar, dengan suratnya saja takut. Karena memang setan itu takut benar dengan Umar. Pernah Rasulullah SAW itu sedang duduk bersama Abu Bakar, Utsman. Umar mau bergabung, Umar lewat. Itu ada setan itu lari. Rasulullah tertawa, tersenyum. Kemudian beliau mengatakan, itu setan-setan lari semua, ketakutan sama Umar. Kalau awake dhewe setane malah moro. Beda. Itu karena memang Umar itu istimewa. Dia boleh dikatakan waliullah, yang oleh Allah dikaruniai karamah. Pernah beliau khutbah Jumat, ketika sedang khutbah begitu, tiba-tiba mengatakan begini, ya Sariyah ilal jabal, ya Sariyah ilal jabal, ya Sariyah ilal jabal, 3 kali. Orang-orang yang di dalam masjid keheran-heranan, karena setelah begitu dia kembali khutbah seperti biasa, melanjutkan khutbahnya. Ada yang komentar, Umar mulai mulai begini ya. Tapi Ali mengatakan apa yang dikatakan Umar benar. Nanti kita lihat saja. Ternyata 1 bulan berikutnya pasukan yang dipimpin oleh Sariyah itu datang, langsung bertemu dengan Umar bin Khattab, menyampaikan terima kasih karena waktu itu pasukan yang dipimpin Sariyah ini sudah terkepung, sudah sulit untuk menghindari musuh. Maka suara Umar terdengar, suruh ke jabal, ke gunung, lari ke gunung, kemudian bertahan karena di belakang ada gunung. Akhirnya dengan musuh berhadapan-hadapan dan menang, musuhnya kalah. Itulah istimewanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kebiasaan di Mesir akhirnya hilang. Cukup hanya sekali saja dikasih surat, jin-jin itu tidak berani lagi mengganggu. Setiap tahun akhirnya lancar. Bayangkan kalau permintaan penduduk waktu itu dituruti, pasti jin makin jingkrak-jingkrak, merasa hebat. Saya itu pernah diskusi dengan seorang tokoh, masalah itu tadi, nyembelih kerbau, kepalanya ditanam di bawah jembatan agar jembatan itu awet. Saya mengatakan itu syirik. Dia mengatakan tidak. Dia mengatakan itu tidak syirik. Alasannya apa? Saya tanya. Begini, ibaratnya seperti kalau ada anjing menggonggong, maka dia kita kasih tulang, dia akan diam. Ini juga begitu. Ini jin-jin ini perlu dikasih makanan. Makanannya adalah kepala kerbau, biar dia tidak mengganggu. Saya katakan begini, berarti kita tunduk kepada jin. Itu masalah gaib. Kalau kita tunduk kepada jin, tidak tunduk kepada Allah berarti. Jadi itu syirik. Lain kalau anjing. Anjing itu bukan gaib, nampak. Tapi ini gaib.
dia tetap ngeyel, akhirnya tidak ketemu. Podo ngeyeli sampai dia merah, wajahnya memerah. Terus kita berhenti, tidak saling ngeyel lagi. Tapi itu rupa-rupanya menjadi kebiasaan sebagian pejabat ya. Jadi mau membangun jembatan amri awet, bukan kok konstruksinya itu sesuai dengan rencana yang memang seharusnya ya. Pamannya kalau di dalam rencana anggarannya itu jembatan ini biayanya adalah katakanlah 100 miliar, tapi terus dikorupsi nek separuh karek 50 miliar, kemudian dibangun masih ditanami kepala kerbau 10 ya bakal amblas juga ya. Makanya kadang-kadang ada jembatan baru saja diresmikan 2 tahun kemudian ambruk ada. Itu karena tidak sesuai dengan perencanaan semula. Kembali ke tadi, jahiliyah secara bahasa seperti orang bodoh, walaupun orangnya pinter, bupati pinter, gubernur pinter, tapi nek bangun jembatan kemudian cari kerbau putih, kepalanya ditanam dengan harapan jembatannya awet, itu malah seperti orang bodoh. Jadi tetap saja namanya jahiliyah, tapi ada tambahannya modern. Jadi jahiliyah modern itu yang dimaksud jahiliyatul qarnil isyrin, jahiliyah abad ke-20. Sekarang makna jahiliyah secara istilah disebutkan begini: halatun nafsiyatun tarfudul ihtida bihadillah wa wadu'un tangzimiyun yarfudul hukma bima anzalallah. Jahiliyah adalah situasi kejiwaan yang menolak petunjuk Allah dan peraturan perundang-undangan yang menolak hukum Allah. Itu ciri jahiliyah. Jadi pertama menolak petunjuk Allah, artinya agama Allah. Yang kedua menolak hukum Allah. Itu jahiliyah secara istilah ya. Allah memberikan kepada kita Al-Quran ini. Al-Quran ini di sana banyak ayat-ayat yang mengatur bagaimana kita hidup, bermasyarakat, bernegara, ada di sini. Ya. Ada hukum-hukum, baik hukum publik maupun hukum privat. Hukum privat itu seperti puasa, ini hukum privat ya. Nggak usah pakai undang-undang bisa jalan, nggak usah pakai undang-undang atau perda puasa jalan. Sholat juga demikian, nggak usah pakai perda, nggak usah pakai undang-undang jalan. Hukum perdata seperti pernikahan itu perlu undang-undang, walaupun tanpa undang-undang bisa juga jalan, tapi mengkhawatirkan nanti orang enak saja ya kumpul kebo ngaku ini sudah jadi istri saya, mana buktinya, suratnya mana, nggak ada. Maka perlu undang-undang pernikahan sehingga ada surat resmi, ada. Zakat itu
tanpa undang-undang ya jalan, tapi kalau dengan undang-undang lebih terjamin, apalagi kalau ada sanksi. Nggak bayar zakat diperangi, nah, seperti zaman Abu Bakar dulu. Ada lagi hukum publik yang itu yang berhak melakukan negara, tidak boleh dilakukan oleh orang per orang, nggak boleh. Contohnya adalah hukum potong tangan bagi pencuri, ya. Kalau ada pencuri mencuri harta senilai 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Nah itu 1/4-nya. 1/4-nya itu berarti ya 1 gram, 625 kurang lebih. Kalau itu kita uangkan sekitar, mungkin kalau sekarang andai kata harga emas 500 1 gram misalkan, ya kurang lebih 600.000 lah. Tapi saya tidak tahu harga emas sekarang berapa. Itu baru dipotong tangan jika mencurinya itu bukan karena ada alasan, misalnya alasan kelaparan, tidak punya bahan makan dan tidak ada orang memberi bahan makan, itu baru dikenakan hukum potong tangan. Itu sebenarnya tujuannya apa? Hifdzul mal, menjaga harta supaya harta penduduk itu aman. Pamannya naruh motor, sepeda motor, walaupun tidak dikunci, misalkan kuncinya tertinggal tetap di sana, aman, tidak ada maling bawa lari motor, nggak ada, karena sanksinya berat, ketahuan potong tangan. Karena sekarang ini kan hukumannya kan tidak begitu berat ya, nyuri motor apa itu hukumannya tidak begitu berat. Oleh karena itu banyak sekali terjadi pencurian sepeda motor. Makanya hati-hati kalau naruh sepeda motor. Bahkan mobil pun dipecah kacanya, kalau ada tas akan diambil, tidak tahu isinya apa, yang penting tas itu dicurigai isinya uang ya. Itu sanksi hukum yang tidak membuat orang jera, sehingga harta orang per orang itu merasa tidak aman. Tapi kalau Allah membuat aturan itu, orang takut jera, benar-benar jera. Bayangkan kalau sudah tangannya putung gini, masa mau mencuri lagi, kok memaksa diri mencuri juga, potong kaki kiri. Ya sudah, akhirnya kalau sudah ini dipotong, kaki kiri dipotong, kok masih mencuri, kebangetan. Dan itu efisien, koefisien, tidak perlu penjara, nggak perlu. Ya. Sekarang ini kita lihat penjara ini sudah over kapasitas. Yang seharusnya misalkan diisi 60, diisi berapa? 120, 2 kalinya, sehingga kadang tidurnya bergantian, tidak manusiawi. Makanya kemudian ketika musim corona ini ada alasan melepas mereka ya, dilepas. Sebenarnya alasannya itu sebenarnya ya, timbang ngingoni kan gitu ya, tidak ada dana untuk memberi makan mereka, itu alasan yang sebenarnya. Tapi kemudian agar mereka tidak terinfeksi COVID-19, wah dilepas saja. Di Kediri kalau tidak salah ada 100 lebih itu, 170 atau berapa itu yang dilepas. Dan ini akan menjadi masalah sosial ya. Karena mereka nganggur, tidak ada pekerjaan, butuh makan,
dan macam-macam. Akhirnya kumat, nyolong lagi, tangkap lagi, masukkan lagi ke penjara. Ya begitu terus menerus. Itu aturan yang harus ditegakkan oleh negara, tidak oleh orang per orang. Itulah hukum Allah. Jadi tadi kembali ke pengertian jahiliyah tadi, suatu keadaan di mana manusia itu menolak petunjuk Allah dan hukum perundang-undangan menolak hukum Allah. Ini saya menjelaskan tentang makna jahiliyah. Itulah perlunya ketika kita kembali kepada Al-Quran, bukan sekedar teoritis, tapi benar-benar harus diperjuangkan bagaimana aturan Al-Quran bisa berjalan, bukan sekedar slogan. Apa tidak yakin? Apa menolak? Apa mengatakan hukum Allah itu kejam, nggak adil, kafir? Benar kalau sampai ngomong begitu, kafir. Tapi kalau hanya mengatakan hukum Allah itu memang bagus, tapi belum bisa melaksanakan, nah kalau itu tidak apa-apa, hanya mengatakan begitu. Tapi kalau mengatakan hukum Allah itu nggak cocok, itu nggak adil, itu kejam, tidak manusiawi, kalau sudah seperti itu dia mengatakan berarti berani kepada Allah, itu sudah tergolong kafir. Itulah yang disebut wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu demikian jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.